transisi berkeadilan ya, biar adil Pak Anies. Tadi pada saat sesi Pak Ganjar saya diminta untuk menanyakan satu pertanyaan kunci kepada Pak Ganjar, maka saya juga baiknya bertanya kepada Bapak juga supaya adil ya Bapak Ibu sekalian ya. Ingat gak pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Pak Anies, apakah isu lingkungan dalam hal ini khususnya transisi energi merupakan passion dari Bapak? Apakah itu passion dari Bapak atau tidak? Kalaupun iya, apa alasannya? Kalau tidak, apakah ini misalnya lebih karena tekanan dari tim, atau misalnya kondisi yang mengharuskan Bapak mau tidak mau harus menjalankannya, atau ada pengalaman pribadi lainnya Pak Anies? Silakan jawab. Terima kasih Kak Valerina. Ini adalah satu isu yang kami geluti sejak zaman kuliah. Di tahun 93 saya mengikuti sebuah kompetisi untuk kuliah summer di Sofia University, dan saya menulis paper, judulnya adalah Ecology and Economy, Why Not Walk Together. Kenapa? Karena ekonomi dan ekologi itu adalah dari akar kata yang sama, oikos nomos dan oikos logos, tapi ekonomi dan ekologi jalannya beda arah. Dan alhamdulillah paper itu memenangkan kami beasiswa untuk belajar di Sofia University pada waktu itu tahun 93. Itu satu. Yang kedua, tesis saya sejak kuliah, di masa kuliah adalah tentang pollution heaven. Apa itu pollution heaven? Pada era tahun 90-an, negara-negara industri banyak melakukan relokasi industrinya dari negara yang aturan lingkungan hidupnya restriktif dan ketat ke negara yang aturan lingkungan hidupnya longgar. Okay? Mereka mencari pollution heaven. Heaven itu tempat berlindungnya polusi. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah apakah Indonesia termasuk negara penerima industri-industri kotor? Okay? Jadi skripsi saya itu, dan skripsi itu melibatkan lebih dari 110 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Harga datanya itu mahal sekali. Untung saya datang ke tempat almarhum Pak Kristianto Wibisono, dan datang dia rupanya memelas lihat saya itu, karena harga buku-bukunya itu data ekonomi di pusat data bisnis itu mahal. Lalu saya dipinjami data-data itu, dan saya melakukan survei di lebih dari 110 perusahaan multinasional. Jadi tema skripsi saya adalah tentang lingkungan hidup, membandingkan perusahaan dari Jepang, perusahaan dari Korea, perusahaan dari Eropa, perusahaan dari Amerika, perusahaan dari Taiwan, perusahaan dari Singapura, mana yang paling taat pada prinsip lingkungan hidup. Mereka menggunakan aturan home country atau mereka menggunakan aturan host country di dalam perusahaannya. That's two. Jadi lingkungan hidup itu bukan saya bahas ketika jadi gubernur, tapi dibahas ketika saya belum pernah membayangkan akan jadi apa-apa di kemudian hari. Okay? Saya ngomong sekarang ini. Jadi kemudian ketika saya melanjutkan public policy, saya mengambil bidang salah satunya adalah environmental policy. Karena disitulah sesuatu yang sangat menarik bagi saya, sesuatu yang menjadi passion. Cuman secara resmi saya harus tetap mengambil international trade karena saya beasiswanya di Fulbright mengharuskan saya ambil international trade. Tapi di dalam mata kuliahnya, di resminya saya international trade karena kewajiban administrasi Fulbright. Tapi karena dibolehkan mengambil mata kuliah banyak, boleh dicek mata kuliahnya lebih banyak mengambil yang environmental policy. Jadi ketika kemudian kami bertugas di Jakarta, saya merasa bersyukur sekali bahwa apa yang menjadi pikiran, perasaan yang sudah ada bertahun-tahun itu ada kesempatan untuk melakukan di Jakarta. Karena itulah kenapa kemudian kami mendorong sekali Jakarta untuk bergerak cepat di dalam reform terkait dengan lingkungan hidup. Itu jawabannya, Kak Farek. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk buat Anies. Mudah-mudahan jawaban ini sekaligus pernyataan komitmen dari seorang Anies Baswedan jika nanti terpilih sebagai capres, bukan lagi ya, belum ya Pak ya. Oke, terpilih sebagai presiden akan bisa kita tagih nanti janjinya ya Pak ya. Maka itu saya sering bilang, if you want to predict future behavior, don't ask them questions, what will you be doing? Tanyakan, what have you been doing? Karena itulah prediktor terbaik atas masa depan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik.
Baik, kalau kita terima kasih sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih kepada para panelis dan tentunya kepada Bapak Anies Baswedan yang sudah memberikan visi dan misi terkait transisi energi berkeadilan. Selanjutnya kami akan memberikan cindera mata kepada Bapak Anies Baswedan dari Habibie Center. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Anies untuk berdiri, juga kepada para panelis untuk berdiri bersama untuk menyaksikan prosesi penyerahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Habibie. Bapak sebelah sana atau tergabung? Baik, kita foto bersama. Bapak Ibu silakan maju ke depan supaya tidak menghalangi. Oh, baik, mungkin sebelumnya Pak Anies ada cendera mata untuk Bapak Ilham Habibie. Silakan untuk melihat ke arah kamera. Boleh, mungkin bisa berfoto bersama. Sekarang semua bersama panelis di sebelahnya PH. Oh, masih ada satu lagi. Oh, banyak ternyata sebenarnya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, boleh bergabung Pak di sebelah Pak Ilham bersama panelis semuanya. Ya, mungkin bergeser sedikit ke sini Pak. Kecuali saya. Baswedan sudah berbagi bersama kita semua pada hari ini.